Supriyadi dan anak-anak peta di Blitar sudah tidak tahan lagi. Mereka berencana menyulut api pemberontakan. Benarkah itu, Dai Danco Wongsonegoro? Pemberontakan akan meletus di Blitar. Pemimpinnya adalah Supriyadi. Benar sekali. Suasana malam di kota Blitar yang biasanya sunyi kini riuh oleh letusan peluru. Darah para pemuda mendidih. Mereka menolak patuh pada kezaliman. Di tanah para korban Romusha yang lapar dan teraniaya, Supriyadi berdiri untuk menebas rantai penindasan yang mencekik tanah air. Menjadi perisai bagi rakyat yang merintih di lumpur derita. Malam itu di bumi Blitar api perlawanan telah menyala. Meskipun perlawanan itu singkat, namun menjadi jejak sejarah yang tidak akan bisa dipadamkan oleh waktu. Menghubungi kawanku Ahmadi, aku akan bersembunyi di sana, menyiapkan perjuangan di sana. Perjuangan ini belum selesai jika Blitar padam malam ini, maka dari Sleman atau mungkin dari Solo kita akan nyalakan api yang lebih besar. Slamet Riyadi melarikan diri ke Solo karena ia diburu oleh pasukan Jepang. Di sisi lain, pada tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945, langit Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta terasa berbeda. Karena hari itu, ratusan pemuda, tokoh pergerakan nasional, dan rakyat biasa berdiri berjejal. Wajah-wajah mereka memancarkan satu makna yang sama, yaitu harapan akan kemerdekaan. Tak ada panggung megah atau karpet merah, hanya sebuah mikrofon rakitan yang terpasang di teras depan rumah, serta dua tiang bambu kasar yang ditancapkan secara tergesa di depan halaman. Tepat pukul 10 pagi, suasana yang tadinya riuh tiba-tiba hening senyap. Angin pagi seolah berhenti berhembus ketika Soekarno dan Muhammad Hatta melangkah keluar menuju teras. Dengan mengenakan pakaian serba putih dan peci hitam, Bung Karno membacakan selembar kertas ketikan sederhana yang berbunyi, "Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta." Ayo para laskar maju, laskar pemuda maju, 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 maju.
Bagaimana ini? Kawan-kawan pemuda, hari pertama kita boleh kalah. Jangan berkecil hati. Mereka memang memiliki persenjataan yang lebih banyak dan canggih. Tapi kita punya restu Ibu Pertiwi. Mereka menembaki kita dari dalam markas mereka. Mereka bersembunyi, mengunci rapat markas dengan pintu baja dan menembaki kita dari dalam. Kita tidak bisa masuk selamat. Dan kita hanya dibantai di luar markas tanpa perlindungan sedikit pun. Iya Mas, banyak sekali korban dari kawan-kawan Laskar Pemuda yang jatuh. Kita hanya bawa bambu runcing dan senapan seadanya, tapi tidak bisa menembus markas mereka. Sedangkan mereka seenaknya menembaki kita dari dalam. Kalau begitu, kita istirahat hari ini. Aku besok akan memanjat dinding markas itu.
Aku akan masuk dari atapnya, akan kubuka gerbang markas Kempetai dari dalam. Bukankah itu terlalu berisiko, Slamet? Ahmadi dan kawan-kawanku sekalian, jika aku harus mati hari ini, biarlah aku mati. Tapi aku akan katakan kepada kalian, resiko terbesar adalah akan benar-benar terjadi. Resiko terbesar akan benar-benar terjadi ketika kita tidak melakukan dan melangkah apa-apa. Gelombang penyerbuan pertama kita gagal, tapi gelombang kedua oleh karena Slamet Riyadi mengambil keputusan yang luar biasa, dia tidak memikirkan resiko nyawanya sendiri. Luar biasa. Engkau sudah menjadi pahlawan bagi Surakarta. Wah, luar biasa. Sekarang Jepang Kempetai itu sudah diringkus. Apa sebaiknya kita bunuh saja? Jangan dibunuh. Terbunuh karena peperangan tidak apa-apa, tapi kalau mereka sudah menyerah, maka kita akan bawa mereka kepada pengadilan militer Jepang. Wah, luar biasa. Mas Slamet Riyadi membongkar beberapa genteng, menyusup masuk ke dalam markas musuh, padahal di dalam itu banyak Jepang. Masuk ke kandang singa. Dari dalam benteng, Mas Slamet Riyadi membuka paksa pintu gerbang. Duas. Saya pikir sudah gugur di dalam. Ternyata di dalam markas itu Mas Slamet tembak-tembakan dengan orang Jepang sendiri sambil buka pintu. Duas. Saat pintu sudah dibuka, wah, para pemuda langsung masuk. Dari laskar pejuang, laskar
pelajar, baik dari Solo dan sekitarnya, semua masuk seperti air banjir yang jebol. Tapi kalau tidak ada Mas Slamet Riyadi, wah, tidak akan bisa markas Kempete ini kita kalahkan. Baiklah, kalau begitu, semua yang aku lakukan adalah sudah menjadi kewajibanku. Jangan dibesar-besarkan. Hari ini kita bawa mereka ke pengadilan militer. Baik, mari kita bawa. Ayo, bawa ke pengadilan militer. Hidup Slamet Riyadi, hidup Slamet Riyadi. Dan berdasarkan keputusan Divisi 10 Surakarta, pada hari ini Jumat 19 Oktober 1945, dengan ini saya resmi menyatakan pembentukan Batalion 2 Resimen 26 Tentara Keamanan Rakyat Surakarta. Siap, Komandan. Siap. Mana itu orang yang bernama Slamet Riyadi? Siap, Komandan. Maju ke depan. Siap, Komandan. Keberanianmu masuk dan membuka gerbang markas Kempetai 2 hari lalu telah membuktikan suatu hal, bahwa kamu adalah anak yang berani. Keberanianmu dipimpin oleh rasa cinta tanah air. Usiamu baru 19 tahun, Slamet. Tapi di mata BKR dan rakyat Solo, engkau adalah pemimpin. Anda terlalu lebih-lebihkan, Pak. Atas mandat Mabes TKR di bawah Jenderal Urip Sumoharjo, saya serahkan kepemimpinan Batalion 2 ke dalam tanganmu. Pimpin ratusan prajurit ini, jaga kedaulatan merah putih di bumi Surakarta sampai tetes darah terakhir. Dengan begini, dengan menerima tanggung jawab ini, engkau adalah komandan termuda dari Tentara Keamanan Rakyat Republik Indonesia. Kawan-kawan sekalian, belum genap 5 tahun Indonesia merdeka, kita telah melalui berbagai tantangan untuk menjaga kedaulatan Ibu Pertiwi. Selama 1945 hingga 1950 ini, agresi militer Belanda setidaknya telah 2 kali kita alami. Kita sudah bisa mengatasi agresi militer Belanda dan sekutu, tapi kini kita menghadapi tantangan dari dalam. Republik Maluku Selatan atau RMS ingin memisahkan diri dari Indonesia yang baru lahir. Ini tanggal 3 Oktober 1950. Telah beberapa bulan kita dikirim ke garis depan dalam operasi Senopati ini untuk merebut kembali Pulau Ambon. Izin, Pak, Anda telah membawa setengah pasukan dan menyerbu pantai timur Ambon, sedangkan sisanya ditugaskan untuk menyerang dari pantai utara. Kita telah mengubarkan perlawanan dengan sengit dan pasukan Anda mampu mengambil alih pantai tanpa perlawanan. Sehingga hari ini kita dapat mendaratkan lebih banyak tentara dan kendaraan lapis baja ke tempat ini. Kita memang telah menguasai pantai, tapi targetku adalah bisa mengambil alih ibu kota RMS di Benteng New Victoria. Lantas, apa rencana kita, Komandan?
pasukanku dan pasukan Alek Kawilarang akan memimpin 3 serangan. Yang pertama, kita pasukan darat akan menyerang dari utara, dan ada pula serangan kedua pasukan darat yang menyerang dari timur. Sang Panglima Muda tetap bersikeras kembali ke medan laga, hingga tim medis terpaksa menyuntikkan dosis morfin tinggi demi meredakan nyeri yang sangat hebat, sembari mereka berpacu menyelamatkan nyawanya. Tapi takdir berkehendak lain. Tepat ketika malam tiba dan pertempuran akhirnya berakhir tuntas di hari yang sama, kesatria berusia 23 tahun itu menghembuskan nafas terakhirnya demi keutuhan Republik. Brigadir Jenderal Anumerta Slamet Riyadi dikenal sebagai pahlawan bangsa. Kita